lagi. Kita dapat proses kegiatan rapat pola tanam. Mari kita bacakan kali ini masih diberi kepada kita kesehatan bisa dapat untuk di Balai Nagori Pertemuan Dauli ini. Yang saya hormati Bapak Panglima Nagori Pertemuan Dauli, yang kami hormati Bapak Maujana beserta anggota, yang kami hormati Bapak Panglima Nagori Pertemuan Kepala Lorong, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan juga Bapak kelompok tani, dan juga kami menghormati Ibu dari Koordinator Pertanian, dan kami menghormati juga Bapak dari Dinas Pengairan DI Kerasan, sesuai dengan undangan kami pada tanggal 24 September kepada seluruh Nagori Pertemuan Dauli dalam rangka rapat pola tanam Nagori Pertemuan Dauli tahun 2020. Mudah-mudahan rapat yang kita buka ini dan bisa kita himpun menjadi kebersamaan untuk melaksanakan ataupun mengembangkan pertanian di Nagori Pertemuan Dauli ini untuk keberhasilan dan ketahanan pangan bagi masyarakat Nagori Pertemuan Dauli. Adapun tertib acara yang kami bawakan adalah sambutan dari protokol, sambutan dari Bapak Panglima Nagori Pertemuan Dauli, kata sambutan dari Bapak Maujana, kata sambutan dari Koordinator Pertanian, kata sambutan dari salah satu dari kelompok tani, kata sambutan dari Dinas Pengairan DI Kerasan, kata sambutan dari Babinsa ataupun Babin Kapitnas, kata sambutan dari TPL sekaligus evaluasi pelaksanaan pola tertib tanam di Nagori Pertemuan Dauli. Yang berikutnya pembacaan hasil rapat pola tanam hari ini yang ke-10 terakhir penutup. Demikianlah tertib acara yang bisa kami sediakan pada saat ini. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Demikian kata sambutan dari protokol. Kami lanjutkan kata sambutan dari Bapak Panglima Nagori Pertemuan Dauli. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih pada Sekretaris Desa yang memberi waktu kepada kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Maujana Nagori Pertemuan Dauli, saya hormati Koordinator Pertanian Kecamatan Semarang Bandar beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Sektor Pengairan Kecamatan Bandar, dan yang saya hormati para Bapak pengurus kelompok tani Nagori Pertemuan Dauli yang hadir pada saat ini, dan juga para Bapak Gamot, para peserta rapat hari ini termasuk juga dari kesehatan dan juga dari UMKM yang kami undang sengaja hari ini, dan juga kepada para bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan berkumpul di Balai Nagori ini dalam rangka rapat pola tertib tanam yang akan kita laksanakan tahun 2020 ini. Karena kenapa? Ini sangat penting, walaupun ini rutinitas yang selalu kita rapatkan dan selalu banyak kendalanya dan selalu banyak mengingkari janji-janji yang dibuat. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, perlu dulu kami sampaikan untuk UMKM. Kebetulan kita mau dibentuk di Pertemuan Dauli, setiap Nagori ada pengurus UMKM, 5 orang, ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 kepala untuk membidangi bidang-bidang usaha. Tolong nanti dibentukkan itu ya, 5 orang. Siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara, dan nanti anggotanya 2 orang. Nanti yang 5 orang ini yang merangkum seluruh UMKM yang ada di Pertemuan Dauli. Mereka ini nanti yang mengkoordinir dalam bentuk apapun, dalam bentuk bantuan apapun, segala sesuatunya. Nanti kepengurusan ini hari ini akan disampaikan ke kantor cabang. Mungkin hari ini juga akan dilantik di sana.
Kalau ada orang-orang yang segerakan, kalau bisa orang-orang yang mampu sedikit menggunakan apa sekarang itu laptop, artinya biar bisa mencari informasi-informasi yang akurat, bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu apanya? Artinya kita jangan tertinggal, ya. Tolong dibentuk gitu. Artinya siapa orang yang 5 orang itu nanti baru didata, nanti yang 5 orang ini mendata UMKM yang ada di Nagori Pardumun Nauli supaya bisa nanti diakses ke kemana-mana lah, sampai Pak Presiden lah, ya, kan itu. Artinya harus ada itu, harus ada wadah itu supaya bisa kita nanti untuk mengikuti perkembangan UMKM ini. Jadi demikian untuk kepengurusan UMKM supaya segera dibentuk. Kedua, karena keberhasilan pola tertib tanam, kebetulan tahun ini kita menikmati hasilnya, kan, mungkin 2 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Jadi perlu disyukuri itu. Artinya dalam hari ini dinas pertanian mungkin perlu kami sampaikan hasil pertanian cukup baik dan cukup memuaskan, dan perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat agar jangan lengah, jangan terbuai dengan keberhasilan, tetap kita ikutkan apa yang terbaik yang hari yang lalu, kan demikian. Jadi artinya kita kesepakati nanti pola tertib tanam harus ada konsekuensinya, hasilnya, untuk tindak lanjutnya nanti bisa kita hitung, bisa kita buatkan jadwal mulai pengolahan sampai pola sampai tutup tanam. Nanti Ibu dari penjuru pertanian yang akan menjelaskan segala sesuatunya. Tetapi harus ada kebulatan tekad sama kita, apakah kita lanjutkan. Nanti mana tahu ada masalah-masalah di bidang pengairan ataupun rehab, nanti ini kebetulan baru pernah hari ini ada kepala sektor yang hadir di rapat pola tertib tanam. Tepuk tangan untuk kepala sektor yang baru. Ini belum pernah kepala sektor hadir di tengah-tengah kita walaupun kita undang untuk rapat pola tertib tanam. Jadi untuk hari ini terima kasih, Pak. Kiranya Bapak meningkatkan kinerja di Pematang Badan ini agar kita juga bekerja sama dengan baik. Jadi tindak lanjut hasil pertanian tadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Ucapan syukur itu bukan memberikan balas jasanya untuk Nagori, tetapi kami harus berharap pajaknya, Pak. Pajak bumi dan bangunan, itu aja perlu bagi kami. Artinya tolong dihimbau rekan-rekan kita, sampai saat ini Pak, bisa Bapak bayangkan kita masih 11% pajak bumi bangunan 11%. Nah, tolonglah dibuktikan dengan hasil pertanian yang baik, harus diimbangi dengan kewajiban yang baik, kan itu. Artinya hak Bapak selaku masyarakat Pardumun Nauli saya rasa saya layani dengan baik. Mungkin sampai 100% mungkin saya layani. Siang malam, apapun bentuk kegiatan itu, apapun bentuk kebutuhan itu tetap kita layani. Jadi artinya saya minta, kan itu. Saya mohon, tolonglah kewajibannya. Masa saya harus berdiri di depan sana di setiap harunggon, berdiri sama pertanggungjawabkan masalah pajak aja. Nah, para Bapak Gamot, nah, ini perlu saya tekankan ini, hari ini saya sudah janji tanggal 15 Oktober paling sedikit pajak harus masuk 50%. 15 Oktober, Pak, bulan 10. Daripada saya yang berdiri di sana, Bapak akan saya tarik nanti ke sana. Bapak yang berdiri nanti di depan sana, ya. Artinya kerjasamanya yang baik sudah saya katakan tadi ke masyarakat. Apa alasan masyarakat itu lagi menyatakan bahwa tidak ada uangnya? Itu udah ada bohong itu, kan? Bohong kalian katakan nggak ada uang dalam itu bayar pajak. Hasil rata-rata 400 kilo per rantai sekarang. Saya rasa 30 kilo pun nggak sampai untuk bayar pajaknya, ya. 2 kali lagi nggak sampai. Maksud saya di sana adalah timbal baliknya, artinya pemerintah juga menginginkan itu, kenapa lah itu, kan? Tapi yang diberikan oleh pemerintah mungkin separuh pun
dari bantuan bibit kemarin nggak ada itu Pak. Berapa puluhan juta itu kan. Artinya dinikmati, tolonglah. Jangan sampai capek kali lah untuk masalah penagihan pajak ini. Artinya ini untuk kita juga. Bayangkan ini baru 11%, Pak, 11%. Nah, untuk evaluasinya Bapak dengar ini. Maka sebenarnya saya mau marah sebenarnya ini sama gamut-gamut ini. Bayangkan aja, kuota irigasi baru dapat 1.067.000. Kuota pasar belum ada Pak sampai sekarang. Kuota gudang pun sampai sekarang belum ada. Kuota sini pun sampai sekarang belum ada. Bayangkan Bapak, kuota ganjang baru yang paling tinggi 4.044.915. Kuota Sitio masih 1.449. Kuota rumah dua dan keluaran setor langsung. Kuota Sipalaka masih 775. Kuota jadi 2.476.000. Masih masuk 9.900.000. Bayangkan Bapak Ibu. Dari 71 juta. Hah? Malu nggak saya di sini? Malu nggak? Kalau gamut nggak punya gaji, dulu saya langsung lagi pajak ini Pak. Bisa-bisa saya capai 80%. Betul itu. Dulu saya langsung tagih pajak. Tapi karena gamut sudah punya operasional, itu dipakai kepada gamut. Masa saya lagi tagih pajak? Jadi kerjanya apa? Kan itu. Dulu saya langsung tagih pajak Pak. Hampir 100% bisa saya tagih ini. Sendirian saya ini. Karena kami berdua. Langsung bikin meja kami di setiap kuota kami bikin meja. Kami halu-halukan supaya bayar pajak. Ya Pak Junta, dulu kan saya seperti itu. Bayangkan aja satu kampung aja Bapak kuasai. Saya dulu 9 kuota Pak. Sampai Tandangan, sampai Kampung Baru. Sampai Bandar, semua saya lacak semua ini. Dengan gaji 400.000 dulu Pak sebulan Pak, gaji Panggulu 400.000. Jadi kenapa? Apa harus mau tidur aja di gamut kan itu? Bergerak sedikit lah. Masa tiap harinya saya bilang tiap pasar Jumat Senin pajak kita. Masa itu ada? Jadi makanya Pak, jadi jangan sakit hati Bapak. Ini saya buat surat pernyataan di sini 9 gamut. Di sini Maujana Nagori. Ini Pak Maujana Nagori saya serahkan nanti kepada Bapak yang mengevaluasi rapat Maujana Nagori untuk evaluasi kinerja gamut. Saya serahkan nanti sama Maujana Nagori sampai tanggal 15. Karena apapun ceritanya, kinerja kita harus sudah ditunjang dengan dana yang ada. Bayangkan aja kalau saya katakan 2 hari aja selesai kok ini. Kalau diberikan waktu. Yang menolak buat alasannya siapa yang menolak membayar pajak? Apa alasannya buat pernyataan di sini? Biar saya cancel di sini apapun kegiatannya, apapun urusannya, saya stop di sini. Buat siapa? Alasannya apa? Tanggal berapa dia mau bayar? Laporkan segera si Polda tidak mau bayar pajak. Udah. Nanti kita tidak main-main Pak. Cuma sedikit yang pajak ini. Kita hanya meminta jangan sampailah 100% pun enggak. Kita hanya butuh lolos dari verifikasi. Di atas 60% aja udah senang kita. Tinggal 1,5 bulan lagi Pak. Nah, di sini saya buat ini sebelum kita lanjut pola tertiban ya. Kalau pola tertiban apa nih sebentarnya itu. Tinggal jadwal ini tutup tanam udah habis kan itu. Ini Pak. Artinya kinerja Panggulu juga ditunjang dengan keberhasilan pajak. Kan itu. Keberhasilan pola tertib tanam. Nah, siapa katakan di sini Pertemuan Naudi ada pelayanan administrasi perkantoran yang terhambat? Atau saya susah tanda tangan? Saya rasa di sawah, di jalan, dimanapun kita ketemu, saya siap tanda tangan, saya buatkan selesai. Karena apa? Untuk pelayanan itu saya buatkan sengaja stempel 2, satu di kantor, satu di kereta saya itu. Demi pelayanan cepatnya itu Pak. Tengah malam pun saya tanda tangan. Kan demikian. Jadi kinerja itu ditunjang tadi keberhasilan hanya omong kosong. Kalau saya ngomong nanti di kecamatan, ngomong di kabupaten, banyak kali omong Panggulu perdomuan pajak aja masih 10%.
Bayangkan aja, yang kita berikan pajak itu, bayangkan aja, kalau kita capek pun kita berikan 50 juta, cuman gaji 2 bulannya itu. Gak ada ke pemerintah itu, sama kalian semuanya itu. Itu gamat. Itu gamot. 18 juta 1 bulan. Berapa bulan lah itu? Kalau masuk dari 40 juta, kan cuma gaji 2 bulan. Mana ada untuk pemerintah? Untuk mereka pun kurang. Kurang. Demikian, jadi artinya tolong berikanlah yang terbaik. Kemarin tahun lalu saya katakan 5 juta aja per gamot bisa menyelesaikan ini, udah 5 juta, udah selesai persoalan kita. 5 juta, bayangkan cari 5 juta. Apa susah cari 5 juta? Lomba-lomba kita nanti, saya cari nanti 2 juta sebentar saya cari. Tapi kan gak mungkin lagi kerjaan saya itu. Jadi artinya mau sakit hati pun bagi saya serahkan nanti untuk Maulana Nagori, evaluasi untuk Maulana Nagori. Bunyinya demikian. Dengan ini saya sebagai kepala lorong yang bekerja di wilayah Nagori, Pardumonoli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, bahwa saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk penagihan pajak bumi dan bangunan dan menyerahkan kepada pemerintah Nagori sampai dengan tanggal 15 Oktober tahun 2020 ini sebesar 5 juta sebagai bukti kerja dan akan melanjutkan tagihan berikutnya yang belum lunas. 2. Apabila saya tidak dapat melaksanakan tugas sebagai kepala lorong di wilayah Nagori Pardumonoli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, maka saya bersedia mengundurkan diri sebagai kepala lorong di Nagori Pardumonoli, Kecamatan Pematang Bandar, yang membuat pernyataan nanti tanda tangan di sini meterai 6.000. Cuma itu aja nih kerja Bapak. Ya, nggak ada yang lain. Ada masalah, ada ini, saya yang selesaikan semua, nggak ada. Siapa yang menyelesaikan? Sangat saya yang menyelesaikan. Rata-rata itu saya menyelesaikan segala persoalan yang ada. Dalam bentuk apapun. Hanya menagih pajak, Pak. Kalau ada data sekali-sekali itu aja. Ya Pak, kamu ya bisa ya dengar ya. Ini saya ajukan ini untuk Maulana Nagori. Karena Maulana Nagori mempertimbangkan itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau sudah Maulana Nagori merekomendasikan kemana pun nggak ada masalah. Sebenarnya tanpa Maulana Nagori saya selesaikan itu bisa, tapi dengan ini supaya Maulana Nagori bisa melihat kinerja kita. Karena dia anggota dewan kita di sini, dia yang melihat kita. Saya tidak pernah takut kepada Mas Zaur, kenapa? Karena saya berjalan di rel saya nggak macam-macam. Nah itu, tolong ya Pak Gamot ya. Kepada masyarakat juga, kepada pengurus kelompok tani, tolong informasikan kepada anggotanya, kepada masyarakatnya, pembayaran pajak. Bayangkan panen 2 kali lipat, aturan dapat 25 kali, sekarang dapat 40 kali. Iya kan? Yang setengah hektar nggak ada di bawah 3 ton, 4 ton ke atas per setengah hektar. Bayangkan, syukurilah itu. Habis itu udah berikan kepada apa, mau gereja HKBP apa semua, mau muslim, berikan itu. Ada hak orang miskin di situ. Kita syukuri itu. Harus demikian. Hak yang kita terima, keberhasilan kita terima itu ada hak orang lain di situ. Hak fakir miskin, hak ini ada, termasuk pajak. Ya kan? Di buku Injil kita kan ada juga itu, bayarlah kan pajak. Berikan kepada kaisar apa yang lain diberikan kepada kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang lain kepada Tuhan. Kan itu tertulis itu, gak usah main-main. Jadi tolong dulu kepada pengurus gereja, pengurus masjid, tolong dihimbau dulu melalui media kita Pak ya. Nanti kita surati pun, tapi sebenarnya tanpa disurati pun sudah harus dihimbau ya. Ucapan syukur itu. Nah, itu tolong dulu biar kamu udah karena pesta kotiloni gak usah bergawe-gawe gue dinyak toh. No pesta kau tidak tahu, dua baru kan? Jadi kalau berhasil ya berikanlah yang terbaik. Nah, pajak ini Gamot ini tidak usah stres dibuat. Jadi Pak Gamot, siapa yang melanggar yang tidak mau bayar pajak, yang susah-susah berbuat pernyataannya, kenapa? Kasihkan sama saya. Apalagi yang PNS-nya itu bilang segera buatkan sama saya itu. Kalau masih bisa saya, besok hari Senin bisa saya pindah. Bisa pindahkan, buatkan. Mana tahu ada PNS yang sok jago. Ya. Jangan takut. Kamu dukung PNS, tahu saya undang-undang itu semua.
Tapi bekerja lah. Siapa yang kerja? Siapa yang susah? Mana tahu ada orang-orang kaya yang susah, bilangkan aja. Ya. Karena saya bisa katakan, saya hanya butuh ini saja. Malu Pak. Dibacakan di sana, bayangkan aja, pertemuan nol sekian persen, macam mana nih Pak? Kalau Bapak ngomong banyak kali ngomong Bapak kadang. Karena bukan Bapaknya yang mengalami. Kan saya senyum-senyum aja hari sini, Pak gak mau baca tadi, dah. Hari Jumat, baca tangan. Toh 0%, bayangkan aja, siapa yang enggak? Minta ke 25 sampai tanggal 15. Kalau mau bekerja dengan saya lagi, di tim saya, di kabinet saya, kalau kementerian dan presiden lagi ceritanya ini. Hanya satunya kerjaan, pajak. Buat alasannya, buat suratnya, apa alasannya tidak mau bayar pajak, selesai. Yang tidak mau, berikan, antarkan ke kantor. Nah, jadi untuk itu, kepada para gamut, tolonglah. Ya, Pak Gamut ya, datang semua gamut ini. Coba 9. Ayo, terpotong di bawah. Oh, sih, baru datang. Wah, selamat kau. Kalau kau datang tiap kau hari ini kau pecat kau. Ini mau jalan Nagori. Ya oke, pas 9. Mau jalan Nagori datang semua dengarkan Pak. Berapa orang mau jalan Nagori ini? Ketua, karena ketua sakit. Yang artinya Pak mau jalan segala sesuatunya akan nanti saya serahkan kepada mau jalan Nagori. Artinya mau buat rapat istimewa itu mengenai itu. Nah, saya ingin Maujana Nagori panggil mereka yang mau sampai tanggal 15 hingga dapat realisasi ini. Saya serahkan kepada Maujana Nagori untuk memanggil para gamut ini. Bagaimana rekomendasinya saya akan ikutkan. Demikian mengenai itu.